Sorotan publik kembali mengarah pada pola asuh Denis Caryesta setelah perilaku anaknya yang kerap tantrum di tempat umum hingga merusak barang viral di media sosial. Aksi seperti melempar hingga memecahkan benda justru terekam dan dibagikan sebagai konten, memicu kritik tajam dari netizen yang budiman. Salah satu yang paling vokal datang dari netizen yang berbakti dengan akun @gustafpaat2 yang menilai perilaku tersebut bukan kesalahan anak, melainkan kurangnya batasan dalam pola asuh. Kritik tersebut menyoroti bahwa pembiaran terhadap perilaku merusak tidak bisa dibenarkan dengan alasan gaya parenting tertentu. Ia menekankan pentingnya disiplin, pengajaran etika, serta konsekuensi sejak dini agar anak memahami batasan perilaku. Menurutnya, kebiasaan ini berisiko membentuk karakter yang tidak bertanggung jawab jika terus dibiarkan. Polemik ini pun memicu perdebatan luas antara kebebasan berekspresi dalam mendidik anak dan pentingnya aturan tegas dalam proses tumbuh kembang. Guys, lu pada gemes gak sih lihat anaknya si siapa? Denis Charizard. Nah, lu kalau jadi anaknya emak gua di keluarga gua, ketemu nenek gua yang turunan Manado, Jerman, Spanyol, Polandia. Jadilah lampa kau nak, dimasukin ke bambu kamu jadi nasi jaha, atau minimal pulang-pulang pantat kau udah jadi abon gitu. Sumpah gua gemes. Tapi lu tahu nggak? Ini bukan salah anaknya. Lu tahu nggak true story? Ada anak yang karena keluarganya meninggal, dia tinggal di kandang ayam. Dan kelakuannya jadi kayak ayam. Di Rusia juga ada anak yang dirawat sama anjing-anjing liar, kelakuannya jadi kayak anjing. Lu search, nggak usah lu search, gua baik. Nih ada ceritanya kok. Jadi kalau lu lihat anaknya Denis kelakuannya nggak karuan, itu kan emaknya nggak karuan. Ini salah emaknya. Anak kecil yang nggak diajarin, yang nggak dididik dengan baik. Ya begitu kelakuannya persis. Ya pertama yang gue heran dari polanya ya, sama si emaknya bukannya diperbaiki, dia malah seakan bangga dijadiin konten. Lihat tuh anak gua udah mecahin berapa iPhone. Gua ngejambak rambut orang, videoin, posting. Lu gagal ngedidik kok bangga? Kenapa bangga? Kenapa nggak pisang jambu? Mangga. Yang gua nggak habis pikir, terus habis itu pas dikritik dia ngomongnya parenting gua itu namanya parenting orang kaya. Endasmu! Orang kaya apa? Orang kaya baru, OKB atau OKN, orang kaya Nora. Pertama, orang kaya nggak ngumbar-ngumbar nih orang kaya. Biasanya yang ngumbar-ngumbar, yang nggak terlalu kaya. Dari kecil sekolah hidup tinggal di daerah Pondok Indah. Yang ini dari mana? Pondok Indah. Teman-teman gue kaya banget. Ada yang anak menteri, ada yang anak jenderal, ada yang anak monyet. Utang sampai sekarang belum dibayar-bayar, monyet itu. Didik anak tuh cuma dua. Bener nggak bener? Cara didik orang kaya. Itu aja teorinya udah ngarang. Teori-teori orang bodoh itu. Teori orang nggak mau dikritik salah, terus dia karang-karang. Parenting orang kaya. Kayak apa? Kayak babon. Nah kayak kelakuannya nggak karuan, dia cuma no. Gue tadi males bahas ini ya. Tapi masalahnya gue takut orang kayak gini kan videonya dilihat banyak orang. Gue takut ada yang ngikutin. Orang Indonesia kan gak semuanya pinter. Ntar ada gue lihat sih itu parenting orang kaya gitu. Walaupun kita masih miskin, cobain kali ya. Ajarin anak lu yang bener. Temen gue yang tajir melintir, bahkan ada yang diajarin di rumahnya kalau berdiri harus tegap. Dia sampai pakai penggaris yang di tangannya gini. Justru disiplinnya parah. Bukan boleh ngegrauk semua barang, ngejambak orang itu. Nanya. Itu namanya parenting. Nggak ada parentingnya itu. Anak-anak nggak belajar konsekuensi. Satu-satunya yang dia pelajarin adalah semahal apapun kerusakan yang gue timbulkan, separah apapun sakit yang gue bikin ke orang lain, atau serusak apapun benda yang gue rusakin, nggak masalah. Paling parah gue cuma dapat nanya. Itu parenting BODOH, atau disebut juga parenting biji babi. Guys, kalau misalnya si itu udah gak bisa dibilangin, ya udahlah. Jadi gue ngomongin ke lu pada aja yang bisa dibilangin. Gini, didik anak lu dengan benar sebelum anak lu dipukul sama orang lain. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Banyak banget ya orang yang ngebahas video anaknya Denis Charyesta yang ngejatuh-jatuhin barang, ngerusak barang, ngehancur-hancurin barang. Sampai netizen banyak yang komen kalau anaknya tuh bandel, anaknya nakal. Terus Denis Charyesta bikin statement kalau anaknya itu nggak nakal, anaknya itu nggak bandel, anaknya itu cuman aktif. Gue setuju sih sama Denis Charyesta, anaknya itu nggak bandel, anaknya itu nggak nakal, anaknya itu aktif. Jadi anak itu menurut gue yang nggak tahu kalau dia itu bandel, nakal. Anaknya itu nggak tahu apa yang dia perbuat itu salah atau benar.
Jadi ya gue setuju-setuju aja kalau anaknya itu memang aktif. Walaupun banyak netizen yang gak setuju, bilang anak lu bandel, anak lu nakal. Gue baca komenannya itu banyak yang menyalahkan anaknya nakal. Banyak anak orang kaya yang aktif tapi nggak senakal itu. Menurut gue anaknya nggak salah, anaknya yang memang aktif. Cuma masalahnya menurut gue respon dari orang tuanya setelah anaknya melakukan kesalahan itu. Kayak misalnya setelah ngejatuhin ya, respon Denis Karistanya selalu bilang cuma no. Ya menurut gue respon yang seperti itu dianggap anaknya bisa ngelakuin lagi. Ya jadi yang menurut gue harus dibahas itu sebenarnya respon dari orang tuanya, bukan anaknya ya. Gue setuju sama statement Karista yang bilang anaknya itu aktif. Iya gue setuju, tapi gue kurang setuju dengan respon dia kalau anaknya melakukan kesalahan. Karena gue nggak setuju sih, anak nakal itu dia kayak gimana? Anak nakal kan nggak tahu apa yang dia perbuat itu salah atau benar. Anak tahu dari mana? Anak seumuran ini tahu dari mana kalau yang dia perbuat itu salah atau benar kalau nggak ada respon dari orang tuanya. Jadi menurut gue ya respon orang tuanya yang harusnya lebih daripada itu. Kalau Kak Denis, yes benar. Kalau menurut aku nggak ada salahnya kalau kita minta professional help ya, dalam hal ini ke psikiater. Aku mau kasih cerita tentang kakakku ya. Ini di tahun 70-an ya. Jadi kakakku lahir tahun 71. Dulu waktu kecil kakakku itu suka gigit orang. Ya, siapapun digigit. Orang jual pisang, gelandangan, ibu-ibu, tetangga, anak kecil. Jadi dia itu selalu membuat keributan sampai akhirnya mamaku bawa dia ke psikiater. Tahun 70-an itu orang masih berparadigma bahwa orang kalau ke psikiater itu berarti sakit jiwa. Tapi ibuku tetap nekat. Kenapa kakakku ini suka sekali gigit? Enggak. Kenapa? Jadi ceritanya, kakakku kan anak pertama ya, laki-laki. Ayahku tuh suka gemes sama si kakakku ini, karena memang dulu kecilnya lucu. Jadi ayahku itu menyatakan cintanya dengan menggigit. Walaupun gigitnya nggak pakai gigi ya, gigitnya itu pakai gitu ya. Nah, kakakku sebagai anak kecil merasa bahwa dia menunjukkan kasih sayang ke orang itu dengan cara menggigit. Jadi dia ketika lihat temannya, dia sayang, dia gigit. Dia lihat tetangga, ibu-ibu yang baik sama dia gigit. Ada ibu punya pisang di pasar, dia gigit. Karena komunikasi ayahku itu adalah ketika dia gigit, berarti dia sayang. Akhirnya apa? Yang diperbaikin ya sikap ayahku. Ayahku nggak lagi menggigit kakak. Akhirnya kakakku belajar bahwa ternyata menyayangi seseorang itu tidak perlu dengan menggigit. Nah, seandainya ibuku nggak konsultasi ke psikiater, mungkin sampai sekarang kakakku masih menunjukkan rasa sayangnya ke adik-adiknya itu dengan cara menggigit tadi. Semoga Jaden diberikan jalan keluar dan Kak Denis bisa bekerja lagi ya dengan lancar. Nah ini saya lagi sama orang tua saya nih. Gimana Oma? Parenting nih si Brewok dulu di waktu kecil. Pernah nggak dimarah-marahin? Nggak pernah. Nah, Mama nggak pernah. Kenapa nggak marah-marahin seperti video ini? Bang yang pro kalau begini, seakan-akan nanti kalau diginiin anaknya nggak klemer-klemer. Ya nggak lemah, mentalnya pasti kuat, pasti disiplin. Kira-kira berarti saya gimana dulunya? Bilang anaknya bandel mah. Kira-kira anak ada yang bandel mah? Dia belum tahu apa-apa, kayak mana nggak bandel? Kita arahkan dia. Bukan dimarahin. Sikit-sikit dipukul sampai mulut-mulutnya dipukul, kayak mana itu? Ngajarin anak. Jadi trauma kan? Jadi trauma lah. Kan masa kecil dia kan teringat dia sampai dia tua nanti. Ingat. Merekam di pikirannya. Makanya saya kenapa nih? Sampai segininya sama orang tua saya. Karena saya nggak pernah dimarahin, udah nggak pernah dipukul. Jangan dinormalisasi, ya. Seakan-akan kita zaman dulu dimarah-marahin, kita juga harus marah-marahin anak kita. Dia sama kayak kita juga. Itu namanya trauma yang tidak pernah hilang. Anak itu tidak ngerti apa-apa. Kalau kita marahin terekam di otaknya. Karena dia belum mengerti regulasi emosi ya Maya. Dia kan belum bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang marah, mana yang emosi, mana nakal. Dia tahu nakal apa? Kan belum ngerti. Mana yang baik? Kok kamu baik banget? Nggak ngerti, coba tanya sama anaknya. Kamu ngomong aja kadang belum bisa. Nah, gimana cara mengerti bahwasanya itu benar atau tidak? Ya kita yang udah hidup lama lah yang harus berubah ya Maya. Ya, udah hampir 70 nih Ibu. Nah ini orang zaman dulu parenting saya, makanya saya dekat banget sama beliau karena saya nggak pernah ada trauma. Disiplin oke, disiplin. Belajar oke. Jadi dokter juga kan saya tanpa trauma. Jangan sampai anak kita tuh jadi bahan juga korban berikutnya ya Maya. Stop sampai di kita aja. Oke? Benar ya Ma? Oke. Ya, salam sehat.